Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok tak lengkap atau incomplete block design untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah rancangan percobaan dengan anggota kelompok yang terdiri dari Taskia Insania A, Siti Nuraini, Mutia Novitasari, Arzelia Adiasari, dan Saskia Salsabila. Review rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok dilakukan ketika kita ingin membandingkan suatu A perlakuan, atau ketika kita ingin melakukan pengelompokan N sama dengan AB unit percobaan ke dalam B kelompok berukuran A yang sifatnya homogen. Dalam setiap kelompok, kita perlu mengacak suatu A perlakuan tersebut terhadap A unit percobaan dengan keragaman dalam blok bergantung dengan ukuran blok. Jika ukuran blok lebih kecil dari perlakuan, maka semua perlakuan tidak muncul sekali pada setiap blok, sehingga rancangan ini disebut dengan kelompok tidak lengkap atau incomplete block design. Ketika dua perlakuan muncul bersama-sama dalam blok yang sama, maka memungkinkan untuk melakukan pendugaan perbedaan pengaruh perlakuan. Dengan kata lain, perbedaan pengaruh perlakuan bersifat dapat diduga atau estimable. Jika dua perlakuan tidak muncul secara bersama-sama dalam blok yang sama, maka tidak mungkin dilakukan pendugaan perbedaan pengaruh perlakuan. Dengan kata lain, perbedaan pengaruh perlakuan bersifat tidak dapat diduga atau not estimable. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada 6 perlakuan dan 6 kelompok berukuran 2, di mana dari ilustrasi perbedaan antar perlakuannya bersifat dapat diduga atau estimable. Sedangkan perbedaan perlakuan dalam kelompok perlakuan 1, 2, 3 dan perlakuan dalam kelompok perlakuan 4, 5, 6 ini sifatnya tidak dapat diduga atau not estimable. Dua perlakuan I dan I bintang disebut terhubungkan atau connected. Jika ada deret dari perlakuan I0 sama dengan I, I1, I2 sampai dengan IM akan sama dengan I bintang, sehingga setiap pasangan perlakuan IJ dan IJ+1 muncul dalam blok yang sama, sehingga dalam kasus ini perbedaan perlakuan bersifat estimable atau dapat diduga. Rancangan tak lengkap ini disebut connected atau terhubung jika semua pasangannya bersifat estimable atau dapat diduga. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Ada 5 perlakuan dan 5 kelompok berukuran 2. Nah, dari ilustrasi tersebut, rancangan kelompok tak lengkap ini bersifat connected atau terhubung antara satu dengan yang lainnya. Untuk semua perbedaan perlakuannya pun bersifat estimable, tetapi beberapa perbedaan perlakuan dapat diduga dengan presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Rancangan tak lengkap disebut rancangan blok tak lengkap seimbang atau balanced incomplete block design jika semua perlakuan muncul dalam R block dan jika semua pasangan perlakuan I dan I bintang muncul bersama-sama dalam lambda blok. Notasi yang digunakan yaitu D sama dengan jumlah blok, A sama dengan jumlah perlakuan, K sama dengan ukuran blok, R sama dengan ulangan setiap perlakuan, dan lambda sama dengan frekuensi munculnya setiap pasangan dalam percobaan. Lalu ada dua persamaan, yaitu BK sama dengan RA yang diperoleh dengan menghitung jumlah unit percobaan dalam percobaan, dan R dikali K-1 sama dengan lambda dikali A-1 yang diperoleh dengan menghitung jumlah unit percobaan yang muncul dengan perlakuan khusus dalam percobaan. Model statistika yang digunakan yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah EIJ, di mana mu sama dengan mean total, tau I sama dengan efek treatment KI, beta J sama dengan efek delta J, dan EIJ berdistribusi normal baku dengan mean sama dengan 0 dan variasi sama dengan sigma kuadrat. Hipotesis yang akan diuji yaitu H0 atau hipotesis nihil yang menyatakan tau 1 sampai dengan tau A sama dengan 0. Hipotesis tandingannya itu H1 yang menyatakan tau I tidak sama dengan 0 atau minimal paling sedikit ada satu tau yang nilai tidak sama dengan 0. Formula yang digunakan di sini ada 4. Dan ada QI yang digunakan untuk menduga pengaruh perlakuan dengan rumus QI sama dengan Y titik dikurang sigma J sama dengan 1 sampai B dari Y titik J per K. Partisi sum of square SS total sama dengan sigma YIJ kuadrat dikurang Y titik 2 kuadrat per N besar SS blok sama dengan Y titik J kuadrat per K dikurang Y titik 2 kuadrat per N besar SS treatment sama dengan K dikali sigma QI kuadrat per lambda dikali A, dan SS error sama dengan SS total dikurang SS blok dikurang SS treatment. Berikut merupakan ringkasan tabel ANOVA.
sumber variabilitasnya ada treatment, block, error, dan total. Untuk mencari mean of square atau MS dapat diperoleh dengan menghitung SS dari sumber variabilitas dibagi dengan derajat kebebasan sumber variabilitas. Lalu untuk memperoleh F0 bisa digunakan dengan rumus MS treatment atau MS block dibagi dengan MS errornya. Berikut merupakan ilustrasi Balanced Incomplete Block Design. Ilustrasi ini memiliki treatment sebanyak 6 atau A sama dengan 6, blok sebanyak 15 atau B sama dengan 15, yang memiliki ukuran 4 untuk setiap bloknya atau K sama dengan 4. Ulangan setiap treatmentnya terjadi sebanyak 10 kali atau R sama dengan 10, serta lambda atau frekuensi munculnya setiap pasangan dalam percobaan dapat dicari dengan rumusan R dikali K-1 sama dengan lambda dikali A-1 yang menghasilkan nilai lambda sama dengan 6. Problem 427. Seorang insinyur sedang mempelajari karakteristik kinerja jarak tempuh dari 5 jenis adiktif bensin. Dalam tes jalan, ia ingin menggunakan mobil sebagai blok. Namun, karena kendala waktu, ia harus menggunakan desain blok yang tidak lengkap. Dia menjalankan desain seimbang dengan 5 blok yang mengikuti. Analisislah data dari percobaan ini dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05 dan buatlah kesimpulannya. Tabel berikut berisi data dari contoh kasus ini, di mana adiktif sebagai treatment dan CAR sebagai blok. Sekarang kita akan membahas solusi dari contoh kasus ini. Pertama, verifikasi bahwa data merupakan Balanced Incomplete Block Design. Kasus ini memiliki 5 treatment, 5 blok, ukuran blok atau K sama dengan 4, ulangan treatment yang terjadi atau R sama dengan 4, serta frekuensi munculnya setiap pasangan dalam percobaan atau lambda sama dengan 3, dan banyaknya data atau N besar sama dengan 20. Dapat dilihat juga bahwa treatment atau A kurang dari sama dengan B atau blok. Berdasarkan kondisi di atas, maka data merupakan Balanced Incomplete Block Design. Model statistika yang dipakai adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ, di mana mu sebagai mean total, tau I sebagai efek treatment dari treatment 1 sampai 5, beta J sebagai efek blok dari blok 1 sampai blok kelima, dan epsilon IJ yang berdistribusi normal baku dengan mean 0 dan variansi sigma kuadrat. Pengujian hipotesis. Pertama, H0, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan tau 5 sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh dalam setiap perlakuan. H1, tau IJ tidak sama dengan 0, di mana IJ sama dengan 1 sampai 5. Artinya, terdapat pengaruh dari setiap perlakuan. 2. Taraf signifikansi dengan alfa sama dengan 0,05. 3. Statistik uji dengan rumus F sama dengan MS treatment dibagi MS error. Keempat, wilayah kritis dengan F alpha, derajat kebebasan treatment, derajat kebebasan error sama dengan F 0,05, 4, 11 sama dengan 3,36. 5. Kesimpulan. Tolak H0 jika F treatment lebih besar sama dengan dari F tabel. Perhitungan. Untuk menghitung SS total, kita gunakan rumus sigma I, sigma J, IJ kuadrat dikurang Y titik-titik kuadrat dibagi N sama dengan 2981 dikurang 241 pangkat 2 dibagi 20 sama dengan 76,95. Dan SS block dengan rumus sigma J Y titik J kuadrat dibagi K dikurang Y titik-titik kuadrat dibagi N sama dengan 2935,25 dikurang 241 pangkat 2 dibagi 20 sama dengan 31,2. Untuk menghitung sum of square dari treatment, terlebih dahulu kita harus mencari nilai QI. Dengan rumus
YI titik dikurang sigma J sama dengan 1 sampai B, Y titik J dibagi K. Dan diperoleh Q1 sama dengan 8,25, Q2 sama dengan 2,75, Q3 sama dengan min 0,75, Q4 sama dengan min 3,5, Q5 sama dengan min 6,75. Setelah didapat nilai Q1 sampai Q5, kita dapat menghitung sum of square dari treatment. Dengan rumus K dikali sigma I QI kuadrat dibagi lambda dikali A. Dan diperoleh hasil 35,73. Sum of square error sama dengan SS total dikurang SS treatment dikurang SS block sama dengan 10,02. Di sini kita menghitung tabel ANOVA secara manual dan dengan menggunakan software R. Untuk manual diperoleh nilai derajat kebebasan treatment 4, derajat kebebasan blok 4, derajat kebebasan error 11, dan derajat kebebasan total 19. Untuk sum of square treatment 35,73, sum of square block 31,2, sum of square error 10,02, sum of square total 76,95. Untuk mean square treatment 8,933 diperoleh dari sum of square treatment dibagi dengan derajat kebebasan treatment. Begitu pula dengan mean of square block, error, dan total. Diperoleh mean of square block 7,8, mean of square error 0,911. F0 dari treatment 9,81 diperoleh dari mean square treatment dibagi mean square error. Berdasarkan tabel ANOVA tersebut diperoleh F treatment 9,81 lebih besar dari F tabel 3,36. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan antara kelima jenis bensin aditif. Untuk tabel ANOVA dengan menggunakan software error, derajat kebebasan, sum of square, mean square, dan F value kita peroleh sama seperti pada tabel ANOVA secara manual. Dan kita dapat pula nilai p-value blok 0,00216, p-value treatment 0,00125. Dari output tersebut, kita dapat p-value treatment 0,00125 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan antara kelima jenis bensin aditif. Karena uji ANOVA signifikan, maka dapat dilakukan komparasi semua pasangan treatment menggunakan uji 2K. Hasil uji 2K dapat dilihat dari nilai p-value yang kurang dari alfa. Maka treatment yang berbeda secara signifikan adalah treatment 3 dan 1 dengan p-value 0,0424345, treatment 4 dan 1 dengan p-value 0,008952, treatment 5 dan 1 dengan p-value 0,00127777, dan treatment 5 dan 2 dengan p-value 0,0313345. Selanjutnya dilakukan uji diagnosis model. Di sini asumsi modelnya yaitu residualnya normal. Di sini kami menggunakan 3 uji yaitu histogram, QQ plot, dan Safarov-Wilk. Yang pertama, dari hasil histogram di atas sekilas memenuhi asumsi normal. Untuk memastikannya akan dicek dengan uji lain yaitu uji QQ plot. Dapat dilihat juga sebaran titiknya mendekati garis lurus, artinya asumsi normalnya terpenuhi. Selanjutnya dilakukan juga uji Safarov-Wilk untuk lebih memastikan. Karena nilai p-value dari uji Safarov-Wilk adalah 0,6461 yang lebih dari 0,05 yang artinya asumsi normal terpenuhi. Jadi berdasarkan 3 uji di atas dapat dikatakan bahwa indikasi normal terpenuhi. Selanjutnya variansi konstan dengan plot residual versus weighted value. Dapat dilihat dari output di samping, titik tersebar secara acak, artinya variansi konstan terpenuhi. Lalu dilakukan uji independen dengan uji Darwin-Watson. Karena p-value-nya lebih dari alfa yaitu 0,5194 lebih dari 0,05, artinya tidak ada indikasi autokorelasi. Maka kesimpulannya diagnosis model menunjukkan tidak ada indikasi pelanggaran terhadap asumsi model. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.